Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 3B dengan NPM 203101011. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan what if analysis. Baik, kita menuju ke soal yang pertama. Soal pertama yaitu, Nanindra memiliki nilai UAS sementara seperti tabel di bawah ini. Jika Nanindra ingin mendapatkan nilai rata-rata nilai akhir sebesar 85, berapakah nilai UAS IPA yang harus dia dapatkan? Nah, di sini kita lihat terdapat tabel berupa data-data nilai UAS dari Nanindra. Nah, di sini kita akan mencari nilai UAS IPA Nanindra. Nilai UAS matematika adalah 2 digit NPM Anda dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, langsung saja kita menuju ke Excel untuk mengerjakan soal pertama. Di sini saya telah menyiapkan data yaitu daftar nilai Nanindra, di mana di sini kita akan mencari nilai UAS Nanindra di mata pelajaran IPA. Kemudian dengan ketentuan nilai rata-rata akhir adalah 85, dengan nilai UAS matematika adalah 61. Nah, 61 ini diperoleh dari mana? 61 diperoleh dari 2 digit terakhir NPM ditambah 50, di mana NPM saya yaitu 203101011 dengan 2 digit terakhir NPM yaitu 11, kemudian ditambah dengan 50 sehingga kita dapatkan nilai UAS matematika yaitu 61. Nah, langkah pertama kita harus mencari terlebih dahulu rata-rata dari nilai UAS Nanindra dengan rumus sama dengan average, buka kurung, kita blok semua nilai UAS dari Nanindra, kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, di sini kita peroleh rata-rata dari nilai UAS Nanindra yaitu 85,75. Selanjutnya kita akan mencari nilai UAS IPA. Untuk langkah pertama yaitu kita arahkan kursor ke sel rata-rata dari nilai UAS Nanindra, kemudian kita pilih data, kita pilih what if analysis, kemudian kita klik goal seek. Nah, di sini akan muncul menu goal seek seperti berikut. Untuk set selnya sudah benar ya teman-teman, yaitu di kolom rata-rata. Nah, untuk to value ini adalah berapa nilai yang ingin kita dapatkan, yaitu dimana dengan ketentuan nilai rata-rata akhir adalah 85, maka kita tuliskan 85. Kemudian by sending cell-nya ini yaitu sel nilai UAS IPA, di mana nilai UAS IPA ini adalah yang akan kita cari. Kemudian klik enter, kemudian klik OK. Kita tunggu, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah kita ketahui ya teman-teman bahwa nilai UAS IPA dari Nanindra yaitu 82 untuk mendapatkan rata-rata akhir dari nilai UAS Nanindra 85. Baik, kita menuju ke soal yang kedua yaitu Nirina ingin membuat daftar tabel perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran kredit dan besaran bunga seperti berikut ini. Nah, di sini terdapat tabel yang berisi besar bunga dan lama kredit. Nirina memiliki data sementara berupa lama kredit adalah 2 tahun, bunga kredit selama 2 tahun adalah 5%, harga laptop adalah 2 digit NPM Anda dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, langsung saja kita menuju ke Excel untuk mengerjakan soal yang kedua. Di sini saya telah menyiapkan beberapa tabel yang berisi data-data. Nah, yang pertama kita menentukan harga laptop, di mana harga laptop ini adalah 2 digit terakhir NPM. Nah, di sini NPM saya yaitu 203101011, di mana 2 digit terakhir NPM saya adalah 11, maka harga laptop yaitu 11 juta. Nah, kemudian kita beralih ke angsuran atau PMT dengan rumus sama dengan PMT, buka kurung, besar bunga, titik koma, lama kredit atau B2, kemudian titik koma, min harga laptop atau B3, kemudian tutup kurung, kemudian klik enter. Nah, di sini diketahui bahwa angsuran atau PMT-nya yaitu 5.915 sekian. Kemudian kita beralih ke total angsuran. Nah, rumus untuk mencari total angsuran ini yaitu sama dengan angsuran atau PMT dikali dengan lama kredit atau B2. Kemudian klik enter. Nah, di sini diketahui total angsurannya yaitu 11.831 sekian. Kemudian kita mencari bunga yang dibayar dengan rumus sama dengan
total angsuran atau B6 dikurangi harga laptop atau B3, kemudian klik enter. Dan di sini diketahui bunga yang dibayar yaitu 831 sekian. Nah, selanjutnya kita mencari besaran bunga. Di sini terdapat data besar bunga dari 3%, 3,5%, 4% hingga 7%. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu sama dengan B5 atau angsuran untuk MT ini untuk sebagai patokan, kemudian tekan enter. Nah, bagaimana cara kita mengetahui besaran angsuran dari beberapa besar bunga ini? Cara yang pertama yaitu kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih data, what if analisis, kemudian kita pilih data tabel. Nah, di sini akan muncul menu data tabel seperti berikut. Nah, di sini kita menggunakan kolom input cell ya, teman-teman, tidak menggunakan row input cell. Karena kenapa kita menggunakan kolom input cell? Dikarenakan data yang kita miliki yaitu berupa kolom, maka kita menggunakan kolom input cell. Nah, caranya karena di sini kita mencari besaran bunga yang akan kita cari, maka kita pilih sel besar bunga atau 5% atau B1 ini, kemudian tekan enter, kemudian klik OK. Nah, di sini atau secara otomatis akan muncul beberapa angsuran yang harus dibayar sesuai dengan besaran bunga. Nah, cara kita mengecek apakah sudah benar yaitu dengan cara kita lihat terlebih dahulu di sini besar bunganya 5% dengan total angsuran atau PMT-nya yaitu 5.915 sekian. Kita lihat di sini besar bunganya 5%, kemudian angsuran atau PMT-nya yaitu 5.915.000 sekian. Sudah benar ya teman-teman, kita blok terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita mencari data selanjutnya. Di sini terdapat data baris yaitu besaran bunga dari 3% hingga 7%. Kemudian di sini lama kredit ya teman-teman. Ini 0,5 ini maksudnya yaitu setengah tahun. Untuk satu ini 1 tahun, 1,5 ini adalah 1,5 tahun dan hingga 3,5 tahun atau 3,5. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu B5 atau angsuran atau PMT ya teman-teman sebagai patokan, kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mencarinya? Yaitu kita blok terlebih dahulu tabelnya, kemudian kita pilih data, what if analisis, kemudian data tabel. Nah, di sini akan muncul menu data tabel. Nah, di sini kalau data yang tadi itu kita hanya menggunakan kolom input cell. Nah, untuk data selanjutnya ini kita menggunakan keduanya ya teman-teman. Nah, row input cell ini artinya yaitu data yang berupa baris. Nah, di sini data yang berupa baris yaitu besar bunga. Maka untuk row input cell ini kita masukkan besar bunga. Di sini kita klik, kemudian tekan enter. Nah, untuk kolom input cell ini kita lihat di sini data kita. Kolom input cell ini 0,5 hingga 3,5 ini berupa lama kredit, maka kita isikan dengan kolom lama kredit. Tekan enter, kemudian klik OK. Nah, secara otomatis akan muncul angsuran yang harus dibayar sesuai dengan besaran bunga dan juga lama kredit yang tertera di data ini. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Kita lihat terlebih dahulu besar bunganya 5%, kemudian angsuran atau PMT-nya yaitu 5.915. Apakah benar? Kita cek terlebih dahulu. Untuk lama kreditnya yaitu 2 tahun. Kemudian besar bunganya yaitu 5%. Nah, benar ya teman-teman, ini lama kreditnya 2 tahun. Kemudian total angsurannya yaitu 5.915 sekian. Nah, seperti itu. Sekian video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit.